Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar dari rumah ya? Bersama SD Ummu Aiman. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 ini, kita akan membahas pembelajaran keempat yang berjudul Ayo Membayar Zakat. Zakat. Pengertian zakat secara bahasa adalah suci, bersih, tumbuh, berkembang, atau berkah. Maksud dari semua ini adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan, mengembangkan, menumbuhkan, serta menjadikan berkah harta, jiwa, dan perilaku kita. Adapun pengertian zakat secara istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Membayar zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat turun pada tahun 2 Hijriah. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedang orang yang menerima zakat disebut mustahik. Muzaki memberikan zakatnya kepada mustahik, di mana mustahik itu terdiri dari 8 golongan. Di antaranya yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. 4. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Riqab, yaitu budak solih yang ingin menebus diri untuk merdeka. 6. Gharim, yaitu orang yang berhutang untuk menyambung hidup atau tidak untuk kepentingan maksiat yang tidak sanggup membayarnya. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan mulia atau perjalanan baik yang kehabisan bekal. Orang yang tidak berhak menerima zakat terdiri dari 5 golongan. Di antaranya yang pertama orang kaya. 2. Keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Hal ini karena pada dasarnya zakat adalah kotoran harta yang dilepas agar dirinya suci kembali. Yang nomor 3, orang yang dalam tanggungan orang lain. Maksudnya orang tersebut kebutuhannya masih ada yang memenuhinya. Contohnya seorang istri dan anak, itu yang menanggung adalah kepala keluarga atau ayah. Atau ada seorang pembantu yang 24 jam bermukim di rumah majikannya, maka pembantu tersebut tidak berhak menerima zakat dari majikannya. Yang nomor 4 adalah orang kafir, yaitu orang yang tidak beragama Islam. Dan yang kelima adalah budak. Dengan adanya kita mau berzakat, tentu kita akan dapat memetik hikmah dari berzakat itu sendiri. Adapun hikmah berzakat diantaranya yang pertama adalah zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzaki dari sifat kikir, tamak, ataupun rakus. 2. Zakat dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sosial. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat nafs
zakat jiwa atau bisa disebut zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Kali ini kita akan membahas zakat fitrah. Adapun pengertian daripada zakat fitrah adalah zakat badan atau zakat jiwa berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak menjelang Idul Fitri. Adapun tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib atau fardhu ain. Adapun bentuknya berupa makanan yang mengenyangkan seperti beras atau bahan makanan pokok lainnya sebanyak 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kg. Adapun syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan yang pertama atau tanggal 1 Ramadan. Jadi semisal ada orang meninggal tanggal 5 Ramadan, maka keluarganya tetap berkewajiban membayarkan zakat fitrah orang yang meninggal tersebut. Atau jika ada seorang bayi lahir pada bulan Ramadan, maka bayi tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Syarat yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya ataupun keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari dan pada malam hari raya Idul Fitri. Orang atau jiwa yang wajib dizakati terdiri dari 2. Yang pertama yaitu dirinya sendiri, yang kedua adalah orang yang hidup di bawah tanggungannya, seperti seorang suami atau kepala keluarga menanggung istri, anak, atau orang tua yang tinggal di rumahnya, atau seorang pembantu yang 24 jam baik makan, minum, ataupun istirahat berada di rumah majikannya, maka zakat pembantu tersebut harus ditanggung oleh majikannya. Berikutnya, waktu pelaksanaan zakat fitrah itu terdiri dari 5. Yang pertama, dihukumi mubah jika dikeluarkan pada awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Yang kedua, wajib jika dikeluarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Sunnah jika dikeluarkan setelah sholat subuh hingga menjelang sholat Idul Fitri. Hukumnya makruh jika dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan hukumnya bisa menjadi haram jika dikeluarkan setelah matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan zakat bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.